Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib. Ayuha tullab, insyaallah taala sanuwasil darsana fi maddah usul fiqh wa nantaqilu ila bab ta'rif usul al-fiqh bi'atibari mufradaihi. Ya, kita lanjutkan para pelajar sekalian memasuki pembahasan bab ta'rif usul fikih bi'atibari mufradaihi. Ya, definisi usul fikih ditinjau dari susunan katanya, yaitu kata usul dan fikih. Naam. Qala muallif fal aslu ma yubna alaihi ghairuh wal far'u ma yubna ala ghairihi wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Naam. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuh, yani al asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Wal far'u ma yubna ala ghairihi, sedangkan far'u adalah sesuatu yang dibangun di atas selainnya. Wal fiqhu, adapun fikih, ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquhal ijtihad, adalah pengetahuan terhadap hukum syariat yang bisa ditempuh dengan jalan ijtihad. Naam. Baik. Nantakilu al-an ila syarah. Qala syarih, hadha ta'riful awal li usul al-fiqh. Ini adalah definisi awal dari usul fikih. Wa huwa ta'rifuhu bi'atibari mufradaihi. Ya, dilihat dari dua kata yang membentuknya. Fal usulu jam'u aslin. Kata al-usul itu merupakan bentuk jamak dari kata asal. Wal aslu lughatan ma yubna alaihi ghairuh. Dan asal secara bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Ka aslil jidar, seperti pondasinya dinding, ya, yang tersembunyi di dalam tanah. Wa huwa asasuhul mustatiru fil ardil al-mabni alaihi al-jidar. Ya. Kita tahu di atas pondasi tersebut, ya, di mana pondasi, ya, dinding yang tersembunyi di dalam tanah, dan di atas pondasi tersebut dibangun dinding tersebut. Asal, ya, atau dasar. Wa aslu syajarah, contoh lainnya adalah akar pohon. Wa huwa tarfuha ats-tsabitu fil ardi, di mana ujung dari pohon tersebut mengakar kuat di dalam tanah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah
kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Yang artinya, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha, seperti pohon yang baik. Akarnya itu, nah ini asluha, akarnya itu tertanam kokoh di bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabang dari pohon tersebut, baik itu batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya, menjulang tinggi di langit. Wa hadza ahsanu maqil fi ta'rifil asl. Nah, definisi ini yang paling baik untuk memaknai kata al-asl. Nah, wa amma fil istilahi fayutlaqu ala ma'anin minha. Sedangkan menurut istilah, penggunaan istilah ini ada pada beberapa makna. Awalan, ad-dalilu ka qaulina aslu wujubis shaum qauluhu ta'ala, seperti perkataan kami yang pertama itu dalil ya. Al-asl itu dalil. Aslu wujubis shaum, asal atau dalil wajib shaum adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal secara istilah bisa dimaknai dengan kata dalil. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, kata asal di sini ai daliluhu, maksudnya adalah dalilnya. Wa minhu usulul fikhi ai adilatuhu, sehingga makna tarkib dari usul fikih maksudnya adalah dalil-dalil fikih. Ya, tentu nanti dalilnya bisa berupa ayat Quran atau hadis ya, dan lain sebagainya. Nah, tsaniya al-qaidatul mustamirrah, kaidah yang berlaku terus-menerus. Kaqaulina ibahatul maitati lil muttar ala khilafil asl, seperti perkataan kami diperbolehkan bangkai bagi orang yang dalam kondisi darurat. Dan kebolehan tersebut sebenarnya keluar dari hukum asalnya. Keluar dari hukum asalnya. Nah, الثالث المقيس عليه وهذا في باب القياس. Kemudian asal juga bisa dimaknai dengan yang dikiaskan dengannya. Wa hadza fi babil qiyas, dan ini istilah dalam bab qiyas. Li'anna al-asla ahadul arkanil qiyasil arba'ah. Al-asl itu merupakan salah satu rukun qiyas. Al-asl atau al-maqis alaih itu yang pertama ya. Wal far'u wal hukmu wal illah. Al-far'u yaitu cabang, itu yang kedua. Al-hukmu, hukum, itu yang ketiga. Dan yang keempatnya adalah al-illah ya, itu yang keempat atau sebab ya. Sehingga
Nanti di dalam persoalan kias, al-asl itu disebut sebagai pokok atau induknya, al-far'u disebut cabangnya, al-hukmu disebut hukumnya. Tentu yang dimaksud dengan hukum syar'inya seperti haram, halal dan lain sebagainya, maka al-asl dan al-far'u hukumnya harus sama. Kemudian al-illah, kadang ada ilat yang diartikan sebab walaupun pada beberapa bagian tidak sepenuhnya pas. Akan tetapi penggunaan istilah ilat harus mulai kenal. Oleh karena itu, saat disebut kias, 4 istilah itu harus ada. Harus mampu terbentuk dalam benak. Masing-masing istilah tersebut harus bisa ditempatkan pada posisi yang pas. Naam. Taib. Nanti contohnya akan tiba waktunya di pas pembahasan kias. Taib. Wa amal far'u fahuwa ma yubna ala ghairi. Adapun al-far'u adalah sesuatu yang dibangun di atas yang lainnya. Mislu furu'is syajarah fahiya mabniyatun ala asliha. Seperti cabang pohon dibangun di atas akarnya. Wa furu'ul fiqhi mabniyatun ala usulihi. Cabang-cabang fikih itu pun dibangun di atas usul fikih. Nah, taib. Nuwasil ila safha taliyah. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Wa innama arrafa al-far'a ma'a annahu laysa ahadul juz'ain. Pendefinisian al-far'u ini dilakukan padahal kata al-far'u itu sendiri bukanlah bagian dari kata usul dan fikih, li'annahu muqabilun li ahadihima wa huwal asl. Karena al-far'u adalah kebalikan dari kata al-asl. Wa syai'u yattadihu ghayatal tidahi idza dzukira muqabiluhu. Dan sesuatu akan menjadi jelas dengan sejelas-jelasnya jika disebutkan kebalikannya. Au yuqal, atau dikatakan yang lain, qasadul muallifu at-tanbih ala anna al-fiqha mabniyun ala usulihi. Atau bisa juga penulis buku ini bermaksud untuk mengingatkan bahwa fikih itu dibangun di atas usul fikih. Wa annal juz'al awwal wa huwa usulun mabniyun alaihi. Bagian pertama yaitu kata usul merupakan pondasi yang dari situ nanti akan dibangun banyak hal. Wal juz'as tsani wa huwa al-fiqhu mabniyun. Sementara bagian yang kedua yaitu kata fikih itulah yang menjadi cabangnya atau dibangun. Nah, فليس ذكر فرع استطرادا كما قال بعضهم. Penyebutan al-far'u itu ya,
bukan penyebutan yang hanya sekadar lewat begitu saja, akan tetapi memang dimaksudkan dengan tujuan, sebagaimana penjelasan sebagian dari mereka. Kama qala ba'duhum. Taib, na'am. Wa amma al-juz'u tsani min al-murakkib fa huwa al-fiqh. Bagian kedua dari tarkib ushul fikih adalah kata al-fiqh. Wal fiqhu lughatan al-fahmu, ay fahmu gharadil mutakallim min kalamihi. Al-fiqh secara bahasa al-fahmu, maksudnya adalah memahami maksud pembicara dari pembicaraannya. Qala al-Jauhari, berkata Imam al-Jauhari, al-fiqhu al-fahmu. Fikih adalah al-fahmu. Taqul fakihar rajulu bil kasri. Contohnya adalah fakihar rajulu, ain fi'ilnya dibaca kasroh. Maknanya seorang laki-laki faham. Wa fulanun la yafqahu wa la yanqahu. Kemudian summa khussa bihi ilmu syariah. Dan juga contoh si fulan tidak paham ya. Kemudian mengerucut dengan istilah untuk salah satu cabang ilmu syariah. Wal alim bihi faqih. Orang yang alim tentang fikih disebut faqih. Wa qad faquha bi dhammi faqahatan. Nah, ada kalanya dibaca faqahallah ya. Wa faqahahullah ya. Ain fi'ilnya dibaca dhammah faquha ya. Maksudnya adalah wa tafaqqaha idza ta'ata dzalika. Yang bermakna mendekati, mempelajari dan mengkaji. Nah, wal fiqhu istilahan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang cara memahaminya dengan ijtihad. Syarhu ta'rif, kita lihat penjelasan definisi. Qauluhu ma'rifah, perkataan penulis ma'rifah. Al-ma'rifatu tashmilul yaqin wal dhann. Ma'rifah itu mencakup dua hal. Yang pertama yakin dan dhann. Wal yaqinu huwa ma udrika idrakan jaziman. Al-yakin adalah sesuatu yang pasti diketahui dengan pengetahuan yang pasti. Kamarifati anna salawati khams. Seperti pengetahuan bahwasanya salat itu adalah 5. Wa anna zina muharramun, dan zina itu adalah haram. Wa dhannu ma udrika ala wajhi rajih. Sedangkan zon adalah sesuatu yang diketahui dengan cara yang rajih. Tidak sampai pada tingkat yakin, tetapi pada posisi pengetahuan tentang hal tersebut lebih kuat atau dominan. Ya.
kama fi katsirin min masailil fiqh, sebagaimana yang terdapat pada banyak masalah fikih. Mithlu ma'rifati annal witra sunnatun ala madhabil jumhuriyah, sebagaimana ya dalam pembahasan fikih persoalan witir, pendapat jumhur witir itu adalah sunnah. Wa anna zakata ghairu wajibah fil hulil mubah ala ahadil aqwal. Zakat itu tidak wajib pada perhiasan yang hukumnya mubah menurut salah satu pendapat. Nah, karena zakat yang dimaksud pada zakat itu tidak wajib pada perhiasan yang hukumnya mubah ya. Maksudnya ini tentang zakat perhiasan ya. Menurut salah satu pendapat. Nah, zakat itu yang terkait dengan masalah perhiasan nanti ada pembahasannya di tempatnya. Nah, baik. Wal muradu bil ma'rifat huna adh-dhann. Yang dimaksud dengan ma'rifat di sini adalah az-zann. Liqaulihi allati tariquhal ijtihad. Dikarenakan ada redaksi selanjutnya allati tariquhal ijtihad. Sehingga redaksi tersebut merupakan sifat untuk kata al-ma'rifat, bukan untuk hukum syariat. Fahuwa sifatun lil ma'rifat la li ahkami syar'iyyah. Idh law kana sifatan li ahkam la dakhala fi ta'rif ma'rifatul muqallad. Ma'rifatul al-muqallid. Ya. Sebab jika al-ma'rifat itu menjadi sifat untuk hukum syariat, maka akan masuk dalam definisi ini pengetahuan orang yang taklid. Li'annahu ya'riful ahkam allati tariquhal ijtihad bitaqlid. Redaksinya berubah menjadi mengetahui hukum syariat lewat ijtihad dengan cara taklid ya. Fa idza ja'alnahu sifatan lil ma'rifah kharaja al muqallad idh yasiru ta'rif. Sehingga jika definisi redaksi allati tariq wal ijtihad dijadikan sifat untuk kata ma'rifat, maka orang yang taklid dikeluarkan dari definisi tersebut. Sehingga difahaminya begini. Definisi fikih adalah pengetahuan yang cara memperolehnya lewat ijtihad. Sedangkan orang yang taklid pengetahuannya tidak lewat ijtihad, melainkan lewat taklid. Sebagaimana akan datang pembahasan terkait orang-orang tersebut di akhir kitab Waraqah. Nah, taib. Nah, di sini ada keterangan sedikit ditambahkan. Al-fiqhu wal ma'rifatu allati tariquhal ijtihad. Wal muqallidu laysat ma'rifatuhu an tariqil ijtihad bal an tariqit taqlid kama sayati insyaallah taala fi akhiril waraqat. Ya, itu tadi ya penjelasannya. Sehingga definisi fikih adalah pengetahuan yang cara memperolehnya lewat ijtihad. Sedangkan orang yang taklid pengetahuannya tidak lewat ijtihad melainkan lewat taklid. Sebagaimana akan datang pembahasannya terkait orang-orang tersebut di akhir kitab Al-Waraqat. Nah, wa qawluhu al-ahkamu syar'iyyah ay al-ma'khudah
من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم كالوجوب والاستحباب والحرمة وغيرها. Perkataan penulis al-ahkam asy-syar'iyyah yang diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ahkam syariah nanti ada yang terkait dengan wajib, mustahab, haram dan yang lainnya. Wa qaid asy-syari'ah kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين والأحكام الحسية كمعرفة أن النار حارة والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق. Dan batasan dengan kata syariah maka keluar dari situ ahkam akliyah seperti pengetahuan bahwa satu adalah setengah dari dua. Al-ahkam hissiyah, hukum-hukum yang bisa ditangkap dengan panca indera seperti pengetahuan api itu adalah panas. Wa ahkamul adiyah, hukum-hukum yang sudah menjadi pengetahuan secara luas seperti pengetahuan turunnya hujan setelah melihat kilat dan petir. Nah, wa qaluhu allati tariquha al-ijtihad. Perkataan penulis allati tariquha al-ijtihad taqaddama annahu sifatun lil ma'rifah. Sudah disampaikan di awal sebagai sifat pada kata al-ma'rifat. Wal makna allati tariqu subutiha wa dhuhuriha al-ijtihadu alladhi huwa badlul juhdi li idraki hukmi syar'i. Maksudnya adalah mengetahui hukum-hukum tersebut, cara menetapkannya melalui ijtihad. Dan ijtihad adalah ba'dul juhdi, mengerahkan semua kemampuan potensi yang dimiliki untuk mengetahui hukum syar'i. Mislu an-niyah wajibatun fil wudu. Seperti niat itu wajib pada wudu. Wal fatihatu wajibatun fi sholati sirriyah. Al-Fatihah itu wajib dibaca pada saat sirriyah. Wal jahriyah ala hadil aqwal, dan juga jahar menurut salah satu pendapat. Wa ghairu dzalika min masail khilaf, dan yang lainnya di situ terdapat perbedaan khilaf. Nah, kesimpulannya dari sini bahwasanya niat itu wajib. Kenapa istilahnya yang dipilih itu wajib, bukan sunnah, mubah ataupun hukum yang lainnya? Nah, tentu pilihan-pilihan itu dari proses pencarian dan kerja keras yang panjang, ya. Tayyib. Wa amma matariquhu al-qat'u. Adapun cara menetapkan itu dengan memastikan bahwa itu sudah qat'i. Misal as-salatu wajibatun wa zina'u muharramun wa ghairu dzalika min masailil qat'iyyah. Seperti salat itu wajib, zina itu haram, dan yang lainnya dari masalah-masalah yang sudah qat'i. Fala tusamma ma'rifatuha fiqhan fil istilah ala ma dzakarahu al-musannif. Maka cara mengetahuinya tidak dinamakan fikih menurut istilah sebagaimana yang disebutkan penulis. Li'anna ma'rifata dzalika yashtariku fiha al-khass wal 'am wal fiqhu bi hadha at-ta'rif la yatanawalu illa fiqhul mujtahid. Karena baik itu orang khusus yaitu para ulama ataupun orang umum, ya, mengetahui hal yang seperti itu yang sudah qat'i. Dan kita kalau kembalikan kepada makna fikih dengan definisi seperti ini adalah fikih yang di dalamnya ada upaya dari mujtahid untuk sampai pada kesimpulan hukumnya.
هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه. وأما التعريف الثاني وهو تعريفه باعتباره على هذا الفن المعين فسيذكر المصنف بعد الكلام على الأحكام الشرعية والله أعلم. Inilah definisi usul fikih yang dilihat dari dua kata bentuknya. Sedangkan definisi yang kedua dilihat dari sisi sebagai nama yang sudah memiliki pembahasan yang tersendiri sebagai cabang ilmu. Penulis akan menyebutkan pembahasan ini setelah hukum-hukum syar'i. Wallahu a'lam.